Makanan orang dermawan itu obat. Makanan di maulid itu obat. Ini berkah. Karena ini makanan untuk Nabi. Namanya sedekah Nabi. Beda salawat, beda salam. Ganteng ya fotonya. Itu foto Bapak. Muda ya. Itu foto tahun berapa Pak? Wah, sama aja. Mohon maaf ya jamaah. Jamaah. Dengerin. Manfaat maulid ada 5. Makanya ini bagus nih. Maulid itu sedekah. Mohon maaf saya tidak duduk. Sebenarnya tidak boleh menolak kursi. Tapi mohon maaf, saya jarang ceramah duduk. Berdiri aja tidak kelihatan. Bagaimana mau duduk? Kenapa sih nggak mau ke sini? Ayo ke sini. Lewat lagi dia. Nggak ada tempat duduknya ya. Oh basah. Kejauhan banget. Ya juga sih kalau di sini lehernya sakit ya. Ini insya Allah bagus banget ini. Silakan yang mau duduk di situ. Ini orang baik ini. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Yang mau duduk cepat. Yakin mau berdiri terus 2 jam. Ayo silakan Bu. Ayo, Pak. Bu, ayo Bu. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Anak-anak cepat. Ada. Buruan cepat. Ayo Bu. Ayo Bu. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Gak usah takut. Ayo Bu. Wah, nikmat ya. Kalau perlu sampai di sini lah. Pas sampai sini kelar juga nih ceramah. Dengerin. Siapa yang makan makanan maulid itu berkah. Makan Pak, itu berkah. Makan. Jangan yang ini punya saya. Sama ini saya sudah tandain. Nggak boleh diganggu nih. Saya kalau makan satu macam, nggak bisa macam-macam. Satu macam, nggak bisa saya macam-macam. Kalau di meja itu ada ayam, ikan, telur, daging, satu macam saja sambil. Kalau sudah ambil satu macam, saya tidak akan bisa sentuh yang lain. Dari dulu, sejak pesantren, makanya satu macam. Karena di pesantren tidak ada pilihan. Biar banyak makanan Ustaz, biar banyak makanan. Saya tetap ambil satu macam. Karena yang lainnya saya bungkus. Makan ya. Nggak usah ragu-ragu, makan aja enggak apa-apa. Belanja tuh, ada penjual es, ada penjual kerupuk, belanja semua. Lebih bagus belanja beli jajanan orang daripada memberi pengemis. Orang yang jualan ini lagi mengangkat derajatnya. Borong Pak Lurah, salah. Di sini lurah atau desa nih? Pak Lurah. Kepala desa aman 3 periode. Lanjutkan. Udah berapa periode? Baru 1. Lanjut. Supaya kita maulid tahun depan lagi. Maaf ya. Siapa yang makan makanan orang dermawan, ini pasti yang bawa ini orang dermawan semua. Siapa yang makan makanan orang dermawan, itu obat. Tapi jangan pernah makan makanan orang pelit. Itu racun.
1 tahun kita diomongin. Manfaat maulid ada 5. 1, tanda syukur. Umat Nabi Muhammad pendek umurnya supaya tidak terlalu banyak masalah. Amin. Dan pendek orangnya supaya tidak terlalu banyak biaya. Kebayang nggak kalau tinggi kita 30 meter, berapa makanan yang harus kita makan? Karena 1,5 meter, 1 potong ayam cukup. Betul tidak? Betul tidak? Nggak usah sakit hati yang pendek ya. Orang yang pendek itu insya Allah kalau jalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Pasti yang kena petir yang tinggi. Tapi kalau banjir kelelep. Yang kedua, menguatkan hati. Yang ketiga, manfaat bermaulid adalah sumber kebaikan. Banyak kebaikan yang muncul di maulid. Ada salawat, makanya salawat dan salam beda. Kalau salawat Allahumma salli, kalau salam harus berdiri kita. Nggak sopan kalau tidak berdiri, karena nyalamin Nabi. Allah ya Nabi salam. Itu nyapa, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang keempat, manfaat maulid. Yang keempat adalah berkah. Kata guru saya, kalau ada maulid mampir, pasti ada berkah di situ. Ada berkah, ada ampunan, ada derajat, ada pahala. Duduknya ini lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Hebatnya nih, coba cuma duduk-duduk doang, ini pahalanya. Jadi kita tercatat bagikan orang yang sedang sholat. Bagi orang kalau niatnya bermaulid, berarti kita selama duduk dianggap lagi bersalawat. Karena kita datang karena Nabi, karena cinta kepada Nabi. Yang kelima, manfaat maulid adalah kenali agama lewat maulid. Kenali agama lewat maulid. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Memperingati. 1, 2, 3. Pintar yang nulis ini. Pintar dia. Bukan merayakan. Jadi kalau ada yang berkata maulid itu bid'ah, salah catat dia. Kalau tertulis merayakan, itu yang nggak boleh. Itu bid'ah. Tapi ini bukan merayakan, memperingati walaupun tertutup lampu. Kita tahu itu tulisannya apa itu. Makanya di acara maulid, peringatan maulid, memperingati maulid, bukan merayakan maulid. Bukan merayakan maulid, tapi memperingati, mengingat. Apa? Mengingat. Ini bukan bid'ah, karena bukan syariat, tapi syiar. 1, 2, 3. Apa bedanya syariat sama syiar? Syariat cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Nggak boleh lagi hari raya. Ada 2 cuma 2 hari raya.
Karena Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna, tidak boleh lagi ditambah-tambah. Maka syariat dalam Islam cuma Idul Fitri, Idul Adha. Apa bedanya syariat sama syiar? Kalau syariat harus tepat waktu, 1 Syawal. Idul Adha 10 Zulhijjah, tidak boleh digeser. Kalau maulid bebas, bisa sebelum, bisa sesudah. 1, 2, 3. Coba diulang. Kalau Idul Fitri nggak bisa digeser, harus 1 Syawal karena syariat. Kalau maulid bukan syariat tapi syiar, jadi bebas. Ini sudah lewat ini. Kalau sekarang sudah Rabiul Akhir, tapi masih bermaulid. Nanti Rajab baru berhenti, baru mulai lagi Rajab lagi. Betul. Maulid saya sampai bulan 12 masih ada. Makanya Pak Kades kalau mau Januari, karena Februari tanggal 18 sudah puasa. Maaf. Kalau Idul Fitri jangankan tanggalnya, waktunya pun harus tepat, waktu duha, nggak boleh digeser. Idul Fitri sesudah Isya nggak boleh. Tapi kalau maulid bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. 1, 2, 3. Coba diulang. Itu bisa. Isi maulid hanya 4. Makanya memperingati maulid, mengingat maulid. 1, ingat sejarahnya. 2, ingat ajarannya. 3, ingat akhlak. 4, ingat cinta sama Nabi. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Coba diulang. Pakai gerakan. Ajaran, akhlak, sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Kalau anak SD, anak TK kalau maulid Muhammad go. Kalau anak SD Abdullah nama ayahnya. Kalau anak SMP pada zaman dahulu kala. Kalau anak SMA rindu kami padamu ya Rasul. Kalau ibu-ibu, mama, di langit ada mata. Bapak-bapak, Allah ya Nabi. Itu bapak-bapak. Maaf ya, kita mulai ceramahnya. Langsung aja deh. Lama ini. 5 menit lagi, jam 10 lagi. Oh baiklah, sampai jam 2 ya. Jatuh panjangnya. Dengerin. Dengerin. Kita mulai yang pertama, sejarah. Nabi Masya Allah Tabarakallah. Nabi dilindungi dari dosa. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Kenapa Nabi meninggal ibunya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ibunya. Ada nggak dosa sama Nabi sama bapaknya? Nggak ada. Meninggal duluan. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Nggak ada. Dosa yang pertama diangkat oleh Allah adalah dosa kepada orang tua. Dan Nabi dilahirkan di kota Mekah, tapi diambil oleh Limatus Sadiyah, dibawa ke kampung. Jadi paling bagus itu anak itu dididik di kampung. Akhlak orang kampung lebih baik daripada kota. Punten.
Anak kota, minggir. Tuh hebat orang kamu. Punten, pisang, mangga. Apalagi? Karena waktu ya. Yang kedua, ajaran. Ini saja. Ada, maaf ya, nggak enak. Karena ada tiga yang tidak boleh ditolak. Tempat duduk. Kasihan ini, jauh-jauh diangkat ke atas, nggak ada yang pakai. Mubazir. Iya, saya tahu. Cuma rasain aja. Kita lanjutkan setelah emak ini lewat. Kemana lagi dia? Oh, mau pindah di situ. Curang dia. Pintar dia. Mama yang banyak akalnya. Padahal ada penjual yang gituan di situ, malah ambil gratisan. Jamaah, sebelum Nabi wafat, Nabi memesan 3. Salat an-nisa ummati. 1, 2, 3. Nih pesan Nabi. Kalau orang sebelum wafat biasa ada pesan-pesan. Nah, tanah dekat kelurahan jangan dijual. Kenapa? Itu jalanan. Kalau Nabi pesannya apa? Salat an-nisa ummati. Jaga salat ya. Jaga salat ya. Jagain salat. Salatu imaduddin, salatnya itu tiang agama. Pondasinya salat, sahadat, tiangnya salat, dindingnya zakat, pagarnya puasa, atapnya haji. Jadi kalau orang cuma melakukan ibadah wajib, Anda mendapatkan rumah kosong. Mana isinya perabotnya? Itulah ibadah sunnah. Hadir di majelis, dengar kajian. Resiko itu ceramah secara langsung. Selama ini bapak ibu nonton di TV kan? Pasti dalam hatinya berkata, ih ternyata kecil ya. Saya tahu itu dalam hatinya. Bagus ini acara, besar begini tidak pakai kak. Biasanya kalau ada tabligh akbar begini pakai TV. Ujung pakai TV. Kasihan juga kalau orang pakai TV. Orang jauh-jauh mau nonton Ustadz Maulana yang ada di TV, sampai di sini nonton TV lagi. Tapi ini pintar ini metodenya. Mending tutup jalanan. Kan gak tiap hari juga. Mohon maaf ya, kita mulai nih. Jaga sholatnya. Bagusnya kalau bahas tentang sholat nanti acara Isra Mi'raj Januari. Pak Ustadz harus datang lagi. Pak Ustadz Uye. Hah? Uye. Kayak saya dong, gitu kan? Jamaah, itu Ternyata baru saya tahu kata-kata saya selama ini di Trans TV, itu ada di sini. Maaf, masih muda kayaknya. Umur berapa? Jangan. Berapa Ustaz? Berapa? Malu, masa malu? Dasar. Kulitnya aja masih mulus. Ya Allah. Apa sih? Masalahnya gimana ya? Mereka tuh pada melihat saya. Dengerin.
Yang pertama tadi Ustaz hujan, alhamdulillah. Selama ada hujan, selama itu tidak akan datang kiamat. Tanda datangnya kiamat kalau hujan sudah tidak turun selama 3 tahun, baru turun kiamat. Selama masih ada hujan, tidak kiamat. Ini bekas hujan ini. Tunggu 3 tahun. Kalau masih hujan besok, tunggu 3 tahun lagi. Makanya kalau hujan alhamdulillah. Dan tidak datang kiamat selama masih ada 3 binatang ini. Silakan harimau punah, apapun punah, badak punah, cendrawasih punah, gajah punah. Tapi 3 binatang ini tidak akan punah. Kapan dia punah? Datang kiamat. Onta, sapi, kambing. Itu anak kambing. Kalau ke bawah emaknya, kalau ke kiri kan bapaknya. Kalau anjing ada orang berarti ketakutan, lihat hantu. Tapi kalau begini berarti kejepit. Kalau ini suara apa itu? Anda salah, itu suara saya. Suara kuda, suara kuda. Dengerin. Bisa dimulai ceramahnya? Ini boleh mulai. Mohon maaf ya. Jagain 3. Kata Nabi, salat. Mau selamat dunia akhirat? Mau selamat dunia akhirat? Jaga sholat. Mau bahagia? Jaga wanita. Ada berapa wanita yang dijaga? Ada 4. Bukan 4 istri, 4 wanita. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Jagain 4 wanita ini. Ibu dengan bakti, istri dengan nafkah, saudara dengan tanggung jawab, anak kewajiban. Jagain ini. Ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Hebatnya ibu itu. Kata Nabi 3 kali lipat derajatnya. Ibumu, 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 bapakmu. 1, 2, 3. Ibumu, 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 bapakmu. Ibu berapa kali? 3. Bapak? Lagi. Ibu berapa? 3. Bapak? Berarti 1 bapak berapa ibu? Bukan begitu maksudnya. Ibu itu 3 karena kemuliaannya. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu yang memelihara. Ibu yang mengandung, bapak. Ibu mengandung, bapak kenyang. Pak, saya mau makan nasi goreng. Datang nasi goreng. Ambil pak, yes. Ibu yang pesan, bapak yang habisin. Makanya jangan salah. Kadangkala ada bapak-bapak, bukan dia yang hamil, tapi dia yang buncit. Dengerin. Kalau melahirkan, siapa yang melahirkan? Bapak. Bagaimana dokter, sudah keluar? Yang pelihara anak, ibu atau bapak?
Yang bangun tengah malam kalau anak nangis? Bapak? Bangun membangunkan ibu. Mama bangun mama. Makanya lagunya ibu lebih banyak. Ambilkan bulan bu, oh bunda. Ibuku sayang, terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Kasih ibu Umi. Nggak ada lagunya Abah. Ambilkan bulan Pak, no. Yang ada ambilkan bulan, karena hanya ibu yang datang bulan. Nggak ada lagunya ayah. Ada lagunya ayah? Oh ada. Ayah dengarkanlah. Coba mau didengar. Si anda loh. Coba ada ibu jari? Mana bapaknya? Ada ibu kota? Nggak ada bapak kota. Ada Bu Mi? Mana Pak Mi? Ada Bu Lan? Mana Pak Lan? Ada Matahari? Mana Matahari? Nggak ada. Itulah hebatnya ibu. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Jaga istri. Semua uang kasih istri. Wa karna bi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah. Jadi rumah itu atas nama istri. Nggak boleh sertifikatnya atas nama ayah. Setuju? Kalau uang dipegang istri pasti berkah. Gampang masuk, susah keluar. Kalau bapak ndak berkah. Betul. Saya alhamdulillah bersama almarhumah istri saya kan menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar walaupun sekali. Saya baru sadar juga, dia juga ya. Saya tidak pernah bertengkar loh. Mau tahu rahasianya? Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Saya tidak pernah marah sama istri sampai wafat. Waktu terakhir mau diimpus, mau dioperasi, orang ngancam istri saya. Oh pakai impusnya. Kalau tidak nanti datang Ustadz nanti marah. Kata istri saya, jangan pernah bilang Ustadz marah. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi oleh suami saya. Mohon maaf, saya tidak pernah marah sama istri. Istri tidak boleh dimarahin. Sekali lagi, tidak boleh memarahi istri. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Rekam cepat. Kirimin suami. Saya ulangi ya. Istri tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istri, dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Makanya saya tidak pernah mau marah sama istri. Kata istri saya, marahi saya kak. Enggak. Saya tidak marah, tidak akan pernah mau marah sama kamu. Karena kapan kau suruh saya marahin, dilaknat malaikat. Maafkan nasinya keras, tidak apa-apa kan dari beras. Maafkan nasinya lembek kan dikasih air. Maafkan nasinya hangus kan dari api tadi. Maafkan saya tidak masak, bagus kita makan di luar ya.
Tidak ada manfaatnya marah sama istri. Sesalah-salahnya istri, tetap suami yang minta maaf. Pokoknya kalau istri yang pegang uang, aman. Istri saya juga tidak pernah marah sama saya. Pak, mau tahu nggak apa rasanya supaya istri tidak marah? Mau tahu? Mau? Semua uang serahkan ke istri. Rumah, tanah, mobil, motor, semua atas nama istri. Nggak ada atas nama saya. Kak, kenapa semua harta atas nama saya? Kakak punya apa? Saya cuma jawab, saya kan sudah punya dirimu. Tahu nggak? Kalau rumah atas nama istri, tanah atas nama istri, sertifikat semua atas nama istri, rekening atas nama istri, pasti turun ke anak. Ini rumah buat anakku, itu mobil buat anakku, itu sawah buat anakku. Pasti begitu konsepnya. Itulah ibu-ibu pemikirannya, larinya ke anak. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di Bogor. Besok urus semua surat di kantor desa. Jamaah, maaf ya karena waktu. Kita mulai ceramahnya. Yang ketiga, jaga saudara, jaga anak perempuan. Banyak anak perempuan dibawa bonceng kiri kanan sama laki-laki. Mana orang tuanya itu? Mana saudaranya itu? Kelihatan itu kalau boncengan. Kalau begini lingkaran penuh, pasti orang pacaran. Kalau setengah lingkaran, suami istri. Kalau motornya yang dipegang, bapaknya yang bonceng. Tapi kalau ada orang dibonceng, helm yang dipegang, berarti tukang ojek yang bonceng. Iya. Kalau di mall ada laki-laki yang pegang barang, perempuan tidak pegang barang, orang pacaran itu. Nanti saya yang bawa deh. Tapi kalau ibu-ibu yang bawa, bapak-bapak tidak, berarti suami istri. Oh, sendiri yang bawa, terlalu banyak belanjamu. Tapi kalau laki-laki bawa barang, perempuan bawa barang, berarti itu adalah antara ibu dan anak. Bagi dua mah, masa saya semua. Tapi kalau ada laki-laki perempuan ke mall tidak ada belanjanya, berarti itu tanggal tua. Salat An-Nisa ummati. 1, 3. Ya, mohon izin Pak Desa, makasih banyak, luar biasa. Senang saya. Apalagi ini acaranya meriah. Ada foto saya. Makasih banyak, ini bukti cinta sama Nabi. Baiklah, karena waktu, sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya mau titip amalan. Mau enggak? Coba tangannya begini semua. Gini semua. Kalau enggak bisa begini berarti asam urat. Coba amalkan ya. Tiap waktu subuh sedekah subuh. Sedekah subuhnya Al-Fatihah 10 kali. Semua jari-jarinya. Ya. Salatu wassalamu alaik ya imaman mujahidin ya Rasulullah. Langsung Al-Fatihah untuk catat di handphone. Nggak usah begini lagi. Direkam. Nanti kalau memorinya penuh, saya yang dihapus. Ditulis di handphone, di WA grup, di note. Udah siap mobilnya? Siapin. 1,
Al-Fatihah untuk Nabi. Jadi sedekah Al-Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah untuk ila darati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah Al-Fatihah buat Nabi supaya dapat syafaat. Yang kedua, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Ya termasuk saudara kita yang ada di Gaza, semuanya. Saya takut nanti dari kemudian penduduk Gaza melapor sama Allah. Ya Allah, saya disiksa, mereka pada diem semua. Minimal kita doain. Amin. Kita enak-enak duduk begini ketawa-ketawa. Bagaimana dengan saudara kita yang ada di Gaza? Jamaah, Al-Fatihah yang pertama buat siapa? Yang kedua, muslim dan mukmin. Tiga, guru dan ulama supaya berkah ilmunya. Amin. Yang keempat, Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Jangan lupakan Al-Fatihah buat kedua orang tua. Saya mau nanya, nama saya siapa? Ustaz Maulana? Bukan, itu bukan nama saya. Nama saya Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Jadi selama ini yang diundang bapak saya. Saya sengaja nama bapak saya masukin di TV. Nggak usah nama saya, supaya bapak saya dapat pahala. Nama saya Muhammad Nur. Maulana nama bapak. Mohon izin, yang pertama Al-Fatihah buat siapa? Nabi. Yang kedua, muslim dan mukmin. Tiga, guru dan ulama. Tiga, orang tua dan leluhur. Lima, para pemimpin. Doakan para pemimpin. Saya mau nanya, kapan ibu doakan para pemimpin? Tidak pernah kan? Kapan ibu doakan Pak Desa? Tidak usah Pak RT deh. Doain ya Pak Dusun. Doain ya. Al-Fatihah buat para pemimpin. Yang keenam, Al-Fatihah buat anak keturunan. 7, Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai. 8, Al-Fatihah buat orang-orang yang kita cintai. Amin. Cepat, kamu dicari makmu. 9, Al-Fatihah buat yang nitip doa. Tahu nggak? Selama ini kita ada kesalahan. Terlalu banyak utang doa. Jamaah, banyak utang doa kita itu di grup. Doakan aku ya, aku sakit. Dijawablah, iya saya doakan. Nggak didoakan, itu diketik doang. Yang ke-10, Al-Fatihah buat diri sendiri. Apa salahnya Al-Fatihah 10 kali? Kalau di waktu subuh sedekah Al-Fatihah. Ya, karena sedekah itu banyak. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Pak Kades, sampai jam berapa? Ini udah setengah 11. Saya pulang nanti tiba di rumah setengah 12. Jam 3 harus berangkat lagi ke kantor. Mohon maaf ya. Yang baca doa siapa? Mana MC-nya? Yang baca doa siapa? Lihat susunan acara. Oh ye, Ustaz ye, ye, oh ye, Ustaz izin. Bagus. Tadi mimpi zikir bagus banget. Masya Allah, pasti pakai sansil. Saya serahkan tinggi banget ya. Masya Allah. Mana bajunya lebih bagus dari saya lagi. Tinggi dia, ganteng dia. Tapi aku ambil ini ya, soalnya bajunya mirip.
dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Saya serahkan kepada Ustaz Uye untuk mimpin doa. Karena ingat ya, jangan bergerak. Coba angkat tangannya sejajar dada, mengenada. Tangannya dibikin kayak mangkok. Nih, mengenada. Ini bisa dibawa ke mobil nggak? Doa dulu. Nanti dibalikin toplesnya. Ini aja satu aja. Jangan satu aja. Ayo sini. Malu-maluin. Ustaz Trans TV kok cari-cari gituan. Naikin. Coba tangannya begini, mengenada sejajar dada. Jadi kalau berdoa itu mengenada sejajar dada, atau kalau mau lebih serius sejajar wajah. Ya Allah, boleh. Dan kalau mau bisa lagi satu diangkat, tapi tidak boleh perempuan. Cuma laki-laki yang boleh. Perempuan tidak boleh, karena dia ada aurat. Gak usah dibahas. Silakan Ustaz Uye. Semoga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Ibu dan bapak kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Keluarga kita Allah Subhanahu wa taala sehatkan zahir batinnya. Anu keur usaha sing lancar usahana, anu keur dagang sing lancar dagangna, anu bisnis sing hasil dina bisnisna. Oge murang-murang kali urang anak-anak incu turunan urang sing jaradekeun murang kali nu soleh atau solehah. Allahumma sholli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yafi na'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimul 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sanana 'alaika anta kama asnaita ala nafsika lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taysal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa ayyadika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi bagyin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammila bil afiyah was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idmi mujibatin nadama fil hali wal mali wal ma'ali innaka sami'ud du'a warzuqna kamalal mutaba'id lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al ijabah al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.